Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Marseille versus Tottenham tanpa Conte, The Lily Whites bisa lolos. Tottenham Hotspur akan melakoni partai hidup mati menghadapi Marseille. Celakanya The Lily Whites tidak akan didampingi Antonio Conte. Tottenham memang berada di puncak klasemen grup D, tetapi semua tim di grup tersebut masih bisa lolos. Belum lagi Tottenham juga punya rekor buruk, yakni tidak pernah menang tandang di markas tim Prancis di ajang kompetisi antar klub Eropa. Meski dengan kondisi seperti ini, Tottenham sejatinya cuma butuh hasil imbang untuk lolos. Inzaghi yakin Lukaku bisa pulih sebelum Piala Dunia. Romelu Lukaku cedera lagi dan dikabarkan bakal absen di Piala Dunia 2022. Namun pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi punya keyakinan berbeda. Ia berkeyakinan Lukaku bisa pulih sebelum jeda turnamen di Qatar itu. Itu artinya Lukaku masih bisa tampil di salah satu dari 3 partai sisa Inter bulan ini. Kami tidak senang dia cedera lagi sebab dia bisa memberikan kontribusi untuk kami di periode ini. Semoga kami bisa memainkannya lagi sebelum jeda. Nagelsmann gak heran Inter lolos ke 16 besar Liga Champions. Julian Nagelsmann memuji performa Inter Milan di Liga Champions. Menurutnya Nerazzurri pantas lolos bersama Bayern Munich ke 16 besar. Dalam pandangan Nagelsmann, Inter adalah tim tangguh dengan materi pemain mumpuni. Dia tidak terkejut mengetahui La Benemata lolos dari fase grup dan menyingkirkan Barcelona. Kalau boleh jujur, bagi saya itu bukan kejutan. Nerazzurri sangat kuat, seperti halnya Barcelona. Pada akhirnya nasiblah yang menentukan, kata Nagelsmann. 6 pemain cedera, kondisi Bayern Munchen pincang jelang laga kontra Inter Milan. Bayern Munchen tidak akan bisa menurunkan skuad terbaiknya saat menjamu Inter Milan di Allianz Arena. Laporan dari 90 Minutes mencatat ada 6 penampilan yang dipastikan cedera. Beberapa di antaranya ada yang sudah akan pulih, tetapi kemungkinan besar diistirahatkan lebih dulu. Terlebih laga pamungkas ini tidak lagi berpengaruh pada posisi mereka di klasemen grup. Munchen pun dipastikan akan melakoni rotasi yang cukup besar. Kendati begitu, Munchen tetap akan menargetkan kemenangan pada laga ini untuk meladeni tekad kuat Inter. Liverpool versus Napoli, The Reds enggan rotasi pemain. Liverpool akan melakoni partai terakhir grup A Liga Champions di Anfield menghadapi Napoli. Laga ini sebenarnya tak berpengaruh apapun karena kedua tim sudah sama-sama lolos. Di sisi lain, dengan misi meraih 3 poin atas Tottenham demi memperbaiki posisi di klasemen Liga Inggris, Liverpool bisa jadi bakal simpan tenaga. Meski demikian, Jurgen Klopp selaku manajer membantahnya sebab Liverpool masih ingin membalas kekalahan telak oleh Napoli 2 bulan lalu, sekaligus memberikan kemenangan untuk fansnya. Ditanya soal masa depan di Liverpool, Jurgen Klopp lihat akhir musim. Jurgen Klopp memang santer dikaitkan dengan pintu keluar Liverpool. Rentetan hasil buruk yang dialami Liverpool menjadi penyebabnya. Mengenai hal tersebut, Jurgen Klopp meminta untuk menunggu sampai akhir musim untuk kepastian masa depannya sebagai pelatih Liverpool. Saya pikir penilaian untuk ini harus dilakukan di akhir musim. Saya rasa tidak adil apabila Anda melakukan penilaian sekarang. Tidak pernah ada perbaikan yang cepat dan kami tidak akan berhenti berjuang, kata Klopp. Sedari awal Robert Lewandowski sudah tahu kalau bakal sulit di Barcelona. Harapan Robert Lewandowski untuk menjalani musim gemilang di Barcelona pupus sudah. Meski kecewa karena harus bermain di Liga Eropa, penyerang timnas Polandia itu mengaku tak menyesal dengan keputusannya bergabung ke Barcelona. Lewandowski mengaku sejak awal telah memprediksi bahwa musim pertamanya di Barcelona akan berjalan sulit. Sebelum datang ke Barcelona, saya sudah sadar bahwa musim pertama bisa lebih sulit dari yang seharusnya, ujar Lewandowski. Juventus lagi memble, Buffon bilang begini. Situasi sulit yang dialami Juventus tak luput dari sorotan Gianluigi Buffon. Penjaga gawang yang pernah 19 tahun berseragam Bianconeri itu menilai ada sesuatu yang mengganjal di internal tim. Ia menilai ada sesuatu yang tidak beres di ruang ganti tim. Menurut pengalaman saya, Anda tidak bisa memahami apa yang bisa menjadi masalah dan solusinya tanpa masuk ke ruang ganti, serta mengetahui dinamika tim dan komunikasi antara pelatih dan para pemain, ujar Buffon.
Kejutan, Real Madrid inginkan Gabriel Jesus. Arsenal sekarang sedang dibuat khawatir. Real Madrid dikabarkan berminat datangkan Gabriel Jesus di bursa transfer musim panas berikutnya. Ada alasan kuat Real Madrid sangat tertarik mendatangkan Gabriel Jesus. Pasalnya selama ini El Real cuma mengandalkan Karim Benzema yang usianya sudah 34 tahun. Di sisi lain, ketika striker veteran itu tak bermain, menimbulkan kecemasan untuk Carlo Ancelotti. Dengan demikian, penyerang Arsenal itu diharapkan bisa menjadi penerus jangka panjang Benzema di Bernabeu. Performa buruk bersama Chelsea, Sterling terancam tidak dipanggil ke skuad Inggris untuk Piala Dunia. Pat Nevin memperingatkan Raheem Sterling mungkin tidak dipertimbangkan untuk masuk skuad Piala Dunia Inggris jika performa buruknya di Chelsea berlanjut. Nevin berpendapat ketika beberapa pemain Chelsea telah meningkat di bawah asuhan pelatih baru Graham Potter, tidak ada perubahan signifikan dalam performa Sterling dan itu mungkin membuatnya kehilangan tempat Piala Dunia di tim Inggris. Sterling kini hanya memiliki 4 pertandingan untuk mengesankan Gareth Southgate sebelum Piala Dunia. Xabi Alonso ingin Leverkusen amankan jatah di Liga Eropa. Xabi Alonso memberikan komentar terkait pertandingan kandang kontra klub Bruges yang akan digelar dini hari nanti. Alonso mengingatkan Leverkusen untuk bisa memenangkan laga ini demi memperbesar peluang mereka mengakhiri fase grup di posisi ketiga. Namun untuk melakukannya, Leverkusen harus bisa mengalahkan Bruges dan berharap Atletico Madrid gagal meraih kemenangan saat mereka menghadapi FC Porto. Meski demikian, untuk mengalahkan Bruges juga bukan perkara mudah. Mereka juga membutuhkan kemenangan untuk bisa lolos ke fase gugur sebagai juara grup. Tammy Abraham tumpul 3 kali dapat peluang, 2 kali hajar tiang. AS Roma mengalahkan Hellas Verona dengan skor 3-1 di pekan ke-12 Liga Italia 2022-2023. Akan tetapi Tammy Abraham tampil buruk di stadion Marcantonio Bentegodi. Abraham dipasang Mourinho sejak menit awal. Selama 90 menit bermain, ia setidaknya mendapatkan 3 peluang matang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol. Ia diberikan umpan terobosan oleh Nicolo Zaniolo dan mengecoh kiper Verona. Abraham hanya tinggal memasukkan bola ke dalam gawang, akan tetapi bola tendangannya kemudian menghajar Mister dan peluang pun terbuang. Simone Inzaghi akan rotasi skuad Inter saat hadapi Bayern. Manajer Inter Milan Simone Inzaghi memastikan akan melakukan rotasi pemain saat timnya menghadapi Bayern Munchen pada dini hari nanti. Inzaghi menilai timnya sudah terlalu sering bermain sehingga rotasi pemain dianggap perlu dilakukan. Mengingat pada akhir pekan mendatang Inter dijadwalkan akan menghadapi Juventus, pada hari ini kami tidak berlatih untuk menentukan siapa yang akan tampil pada laga ini, alasannya karena kondisi beberapa pemain masih diragukan, ujar Inzaghi. Juventus harus bersyukur Adrien Rabiot batal pindah ke Manchester United. Pada musim panas kemarin, Rabiot santer dikabarkan akan meninggalkan Juventus. Gelandang asal Prancis tersebut menjadi incaran Manchester United. Namun pada akhirnya Rabiot batal pindah dan tetap bertahan di Juventus. Mantan pemain Juventus Mohamed Sissoko menilai Bianconeri tidak akan menyesal batal melepas Adrien Rabiot. Bagi Sissoko, Rabiot adalah pemain terbaik Juventus saat ini. Ia berpikir hal itu tidak akan terjadi apabila sang pemain memutuskan pindah ke Manchester United. Dia menjadi starter di setiap pertandingan yang dimainkannya dan mencetak 4 gol. Duet mengerikan baru Napoli, Osimhen, Visa Kvaratskhelia. Kombinasi Victor Osimhen dan Visa Kvaratskhelia membuat Napoli kini punya mesin gol mematikan. Ketajaman keduanya meningkatkan level permainan Il Partenopei. Meski baru dipasangkan selama 3 bulan, tetapi kombinasi Victor Osimhen dan Visa Kvaratskhelia sudah terlihat begitu padu dan kompak dalam bangun serangan. Kolaborasi keduanya begitu menakutkan untuk gawang lawan. Kerjasama keduanya total telah menghasilkan 20 gol. Rinciannya Osimhen punya 7 gol, sementara Visa Kvaratskhelia mengkoleksi 6 gol dan 7 assist. Erik ten Hag konfirmasi MU segera perpanjang kontrak David De Gea. Manajer Manchester United Erik ten Hag kembali memberikan komentar terkait masa depan David De Gea di Old Trafford yang masih terlihat abu-abu. Ten Hag mengkonfirmasi bahwa David De Gea akan menjadi pemain pertama yang akan mendapatkan kontrak baru. Ten Hag mengakui bahwa pihak klub akan melakukan negosiasi dengan perwakilan sang pemain pada jeda Piala Dunia 2022 mendatang. Manchester United diwartakan akan memangkas gaji sang pemain dalam kontrak barunya. Gaji De Gea sendiri saat ini berada di kisaran 375.000 pound sterling per pekan atau setara dengan 6,7 miliar rupiah.
Milner akui Liverpool begitu sulit temukan konsistensi. Setelah menang atas Manchester City dan West Ham yang notabene-nya adalah pemain papan atas, The Reds kalah dari Nottingham Forest dan Leeds United yang berada di papan bawah. James Milner mengakui bahwa Liverpool begitu sulit menemukan konsistensi dalam permainan mereka musim ini yang membuat mereka tidak mendapatkan hasil terbaik. Jelas, untuk menjadi tim sepak bola yang sukses, ada begitu banyak hal kecil yang perlu Anda lakukan dengan baik pada saat ini. Kami tidak cukup konsisten untuk melakukannya, ujar Milner. Barcelona minati gelandang Newcastle United, Bruno Guimaraes. Barcelona dikabarkan kembali membuat rencana mendatangkan sang pemain untuk menggantikan peran Sergio Busquets di lini tengah. Barcelona dikabarkan tertarik dengan gelandang asal Brazil, Bruno Guimaraes. Pemain tersebut saat ini bermain untuk klub Liga Inggris Newcastle United, namun usaha The Catalans mendapatkan Bruno Guimaraes juga menemui kendala. Masalahnya The Magpies tidak berminat menjual pemain 24 tahun ini, tetapi mengingat tingginya peminat sang pemain dalam beberapa bulan terakhir, bukan tak mungkin Newcastle berubah pikiran. Xavi minta pemain Barcelona jalani laga dengan profesional. Barcelona akan menjalani laga terakhir melawan Victoria Pleasant. Meski sudah tidak menentukan lagi, pelatih Xavi Hernandez menuntut para pemainnya untuk menghadapi laga itu secara profesional. Meski tidak punya apa-apa lagi untuk dimainkan di Pleasant, Xavi ingin skuadnya mempertahankan kebanggaan mereka saat mereka harus turun kasta bermain di kompetisi Liga Eropa pada 2023. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka menginginkan tempat di sini. Kami berada dalam situasi yang tidak kami duga. Mereka harus menunjukkan kebanggaan mereka sebagai pemain Barcelona, ujar Xavi. Atletico terlempar dari Liga Champions, Simeone beberkan target lain. Atletico Madrid dipastikan terlempar dari ajang Liga Champions musim ini. Diego Simeone memastikan dirinya tak akan meninggalkan klub dalam waktu dekat ini. Simeone sudah siap dengan tantangan lain, yakni mempersiapkan tim untuk main di Europa League dan bersaing untuk gelar juara La Liga di musim 2022-2023 ini. Ia mengklaim jika dirinya tak memiliki tekanan apapun terhadap perannya di klub untuk saat ini. Los Colchoneros bakal memainkan laga terakhir di Liga Champions melawan FC Porto. Kemenangan bakal hantarkan mereka ke babak playoff Europa League. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!